Halo guys. Oke, hari ini Mimin semangat sekali, karena banyak yang support dengan berkomentar di setiap video Mimin, terutama kepada Zatun88, Riomi 7244, Nopenop 4947, Voids 00, Adi LJ2GW, Merjoker 7491, Alvarez Excel 5650, Iqbal Langsa 4668, Rochki Tambunan 9612, Huin Herin 2077, Ingga F7Z, Ente kadang-kadang 9578, Mau 1945. Oh iya, mungkin jika sudah 500 subscriber, Mimin akan adakan giveaway yak, jadi stay tune. Masih tetap sama, Mimin akan melanjutkan manhwa tentang kembalinya sang villain terkuat. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah berhasil lolos dari orang-orang yang mencoba menghabisinya, Chusyu pun sampai di kedalaman Desolate Demon Realm. Dia berniat untuk mengambil Soul Infant Demon Fruit, tapi buah legendaris itu dijaga oleh seekor Giant Python Desolate Beast level Demon Emperor. Ular raksasa itu terlihat sangat galak dan tidak berniat membiarkan siapapun mengambil Demon Fruit. Meski saat ini tubuhnya sudah penuh luka, bahkan dia kembali menyerang Chusyu dengan membuka mulutnya yang besar dan beracun. Kali ini, Chusyu menggunakan nin karakter secret untuk melihat titik lemah si monster ular dan langsung memberikan serangan terakhir dengan menebas tepat di bagian lehernya. Seketika, ular besar itu pun mati di tempat dengan kepala terpisah dari badannya. Setelah itu, inti siluman dari ular itu pun muncul dan membentuk teratai gelap di hadapan Chusyu. Sistem pun bertanya apakah pemuda itu ingin melakukan penukaran untuk kesempatan. Tanpa ragu, Chusyu ingin langsung melakukan penukaran dengan inti siluman tersebut. Chusyu berhasil mendapatkan 70.000 poin terobosan. Chusyu pun bisa duduk sambil bernafas lega, karena akhirnya mencapai 500.000 poin. Sistem lalu bertanya, jenis terobosan apa yang ingin dipilih oleh Chusyu? Apakah Sword Intent, Ture, teknik pedang Altingkis, atau teknik rahasia nin karakter dan teknik rahasia volume of alchemy scripture? Sekali lagi, tanpa ragu, Chusyu memilih nine karakter secret. Maka sistem pun melakukan peningkatan skill dalam nine karakter secret untuk mendapatkan wawasan awal tentang teknik ini. Setelah akhirnya nine karakter secret berhasil menerobos, Chusyu kembali berdiri dan bersiap untuk memanen Soul Infant Demon Fruit. Chusyu kemudian naik ke kapal terbangnya dan dengan cepat sampai di dekat Demon Fruit. Saat melihatnya dari dekat, Chusyu menyadari buah itu belum matang, karena warnanya belum berubah sepenuhnya. Sistem pun memberitahukan kalau buah itu memang belum matang. Awalnya, Chusyu terlihat kesal saat buahnya belum matang, tapi tiba-tiba dia tersenyum licik dan bergumam. Sepertinya dia memiliki cara untuk membuat buah itu matang. Sistem langsung berkomentar kalau Chusyu benar-benar iblis tua, karena mampu memikirkan solusi kejam di saat seperti ini. Tidak berapa lama, saat Chusyu yang sedang memetik tanaman herbal di hutan, dia bertemu dengan Ivan dan juga teman-temannya. Ivan bertanya apakah Chusyu sendirian. Tanpa basa-basi, Chusyu langsung berkata pada mereka berlima, apakah mereka berlima datang juga untuk membunuhnya? Mendapat pertanyaan seperti itu, Ivan mati-matian mencoba menekan niat membunuh agar Chusyu tidak menyadarinya. Ivan menjelaskan pada rekan-rekannya lewat transmisi udara, kalau Chusyu itu sangat cepat, jadi jika dia mencoba kabur, kemungkinan mereka berlima tidak akan bisa menghentikannya. Ivan meminta teman-temannya untuk membuat Chusyu bersantai lebih dulu dan menunggu yang lainnya datang untuk segera mengepung Chusyu. Tentu saja, seluruh anggota paham akan permintaan Ivan. Setelah itu, Ivan mencoba mengajak Chusyu bicara dan mencoba untuk meyakinkan Chusyu bahwa mereka adalah sesama murid. Jadi tidak mungkin sembarangan membunuh satu-satunya wanita di kelompok Ivan. Bahkan, Ivan berani maju untuk mendekati Chusyu dan menunjukkan rasa simpatinya yang tinggi dengan janji akan membantu menyingkirkan orang yang mengganggu Chusyu. Tapi pada akhirnya, Chusyu hanya bisa menghela nafas dan menjelaskan bahwa dia pun tidak tahu identitas asli orang itu. Tapi ada cukup banyak orang yang mengejar Chusyu. Wanita di kelompok itu meminta Chusyu bergabung dengan kelompoknya, karena jika Chusyu bertemu dengan para pengejarnya lagi, kelompok Ivan bisa membantunya. Chusyu melihat akting mereka semua hebat sekali. Tidak terlihat sedikitpun ekspresi atau kata-kata yang meragukan. Apalagi, satu-satunya wanita di kelompok itu mampu menggunakan tubuhnya yang seksi untuk membujuk Chusyu. Saat melihat Chusyu terdiam sambil menatap dada anggota wanita, mereka pun langsung berpikir kalau Chusyu memang sosok bodoh yang bejat.
Mereka menduga Chu Xiu terdiam karena mengkhawatirkan keselamatan kelompok Ivan. Padahal, tanpa dia tahu, kelompok tersebut termasuk kelompok orang yang mengejarnya. Tapi mereka tidak bisa menyalahkan Chu Xiu, karena mereka semua mampu berakting sangat baik. Ivan akhirnya mengatakan, saudara senior Chu adalah jenius yang menerobos batas kuno. Tidak diragukan lagi, dia akan jadi pilar bagi tanah suci Taisu mereka di masa depan. Jadi, meskipun mereka semua mungkin mati, tapi Chu Xiu harus selamat. Kalau tidak, tanah suci akan mengalami kerugian besar, karena mereka terus memaksa Chu Xiu bergabung dengan timnya. Akhirnya, Chu Xiu pun mengabulkan permintaan mereka. Seketika, gadis itu pun langsung senang dan memeluk lengan Chu Xiu erat-erat sambil menggesek-gesekkan dadanya pada lengan Chu Xiu. Setelah itu, Chu Xiu membawa mereka ke tempat istirahatnya. Di tempat itu, ada domba panggang yang telah disiapkan oleh saudari senior Sauron khusus untuk Chu Xiu sebelum memasuki Secret Lamp. Chu Xiu baru saja memakannya sendirian dan tak bisa menghabiskannya. Untungnya, dia bertemu dengan kelompok Ivan, jadi dia sengaja mengeluarkan hidangan nikmat itu dari kantong penyimpanannya untuk dimakan bersama. Seketika, semua orang dalam kelompok Ivan berbinar melihat daging panggang yang berkilau kecoklatan. Tanpa ragu, mereka duduk di batang kayu yang mengelilingi daging panggang itu. Lalu, Chu Xiu menuangkan arak bagi mereka semua. Setelah Chu Xiu meminum anggur itu dengan santai, barulah semua orang dalam kelompok Ivan meminum arak tersebut. Chu Xiu juga menyarankan mereka untuk menikmati arak dengan daging panggang, karena itu adalah kombinasi yang sangat nikmat. Dalam waktu singkat, daging kambing panggang habis, tidak tersisa. Bahkan, api unggun pun sudah mati. Pada saat itulah, Chu Xiu bertanya dengan ekspresi dingin, seberapa banyak keuntungan yang diberikan oleh Xiao Yifeng dan Jian Linghang, hingga mereka semua bersedia melakukan segala cara untuk mencoba menghabisinya. Yifan dan seluruh rekan satu timnya kaget mendengar ucapan Chu Xiu. Yifan segera memegang senjatanya dan bertanya, sejak kapan Chu Xiu tahu tentang itu? Dengan santainya, Chu Xiu menjawab, tentu saja. Sejak mereka semua muncul di hadapannya. Di detik berikutnya, Yifan melayangkan senjata palunya yang besar ke arah Chu Xiu, tapi dalam hitungan detik, Chu Xiu berhasil menghindar dari serangan dahsyat itu dan dengan senyum licik, dia meminta mereka semua untuk memeriksa Purple Mansion Divine Breed Me milik mereka sendiri. Mereka semua langsung panik saat menyadari inti spiritualnya sudah diracuni. Mereka menduga Chu Xiu memasuki racunnya lewat wine, tapi dengan senyum licik, Chu Xiu mengatakan bahwa racunnya tidak ada di wine. Di saat keadaan sudah berbalik seperti ini, maka sudah waktunya untuk melakukan penawaran. Chu Xiu bertanya, apakah mereka semua masih mau hidup? Chu Xiu bisa memberi mereka kesempatan. Dengan suara bergetar, Yifan bertanya, apa yang diinginkan Chu Xiu dari mereka? Chu Xiu melemparkan sebuah gulungan pada satu-satunya wanita dalam kelompok tersebut dan menjelaskan, mereka hanya perlu mengikuti saja instruksi yang ada di gulungan itu. Ada 10 pil antidot di dalam botol obat yang akan membuat mereka semua hidup selama 300 hari. Setelah tugas mereka selesai, Chu Xiu akan mendetoksifikasi mereka semua. Mereka bertanya bagaimana mereka bisa yakin kalau Chu Xiu akan benar-benar mendetoksifikasi mereka semua. Chu Xiu segera mengangkat tangannya dan mengucapkan sumpah atas nama Master Meng Di, bahwa dia Chu Xiu. Jika berani mengingkari janjinya, maka prinsip surgawi akan mengutuk kultivasi Master Meng Di dan mencegah progres apapun. Seketika, Master Meng Di yang berada di rumah sampai bersin terus-menerus karena Chu Xiu membicarakan dirinya. Setelah mendengar sumpah Chu Xiu, barulah Yifan dan seluruh anggota timnya mulai percaya. Tapi pada akhirnya mereka tetap berharap Chu Xiu tidak mengingkari janjinya. Chu Xiu mengeluarkan kapal terbangnya dan mengatakan sekali lagi bahwa dia bersumpah akan menunggu kabar baik dari mereka berlima. Setelah bertemu dengan Chu Xiu, Yifan kemudian bertemu dengan segerombolan murid asli dari Puncak Jin, yaitu Ping Xiaotian. Yifan maju dan meminta seluruh anggota timnya untuk tenang, karena dialah yang akan menjelaskan kepada sang senior bahwa setengah jam yang lalu, mereka bertemu dengan Chu Xiu di tempat itu. Tapi segera setelah dia melihat kelompok mereka, Chu Xiu melarikan diri dengan kecepatan yang luar biasa, hingga mereka tidak bisa mengejarnya. Ping Xiaotian yang keheranan bertanya, kenapa juniornya itu memanggil mereka ke tempat itu? Yifan kemudian mengeluarkan sebuah gulungan dan mengatakan, kalau saat pemuda itu kabur, dia menjatuhkan gulungan tersebut. Yifan tersenyum lebar sambil menjelaskan, kalau gulungan itu mengandung informasi tentang lokasi di mana Soul Infant Demon Fruit yang langka tumbuh di zona tersebut. Menurut peta itu,
Soul Infant Demon Fruit tumbuh di puncak gunung yang saat ini berdiri di sisi mereka. Ping Xiaotian sampai kaget saat melihat esensi spiritual dari item immortal dan Demon Fruit benar-benar ada di tempat itu. Tapi dia heran, kenapa Yifan dan kelompoknya tidak pergi untuk mengambil item langka itu. Ping Xiaotian tidak menyangka kalau juniornya itu punya niat baik seperti ini, jadi dia bertanya dengan tenang, apa sebenarnya yang Yifan dan seluruh timnya rencanakan? Yifan menjawab, lingkungan di mana Soul Infant Demon Fruit tumbuh sangatlah berbahaya. Jika mereka berlima pergi, itu sama saja dengan bunuh diri. Maka, mereka membutuhkan bantuan Ping Xiaotian. Tapi mereka ingin nanti jika sang senior berhasil mendapatkan Demon Fruit itu, untuk memberikan mereka berlima bagian dari pencapaiannya. Ping Xiaotian menerima gulungan itu dan menyepakati perjanjian di antara mereka. Tapi karena gulungan itu didapatkan dari Chu Xiu, tidak bagus jika sampai dia yang lebih dulu mendapatkan Demon Fruit itu dibandingkan dengan mereka. Jadi, Ping Xiaotian akan membawa semua pengikutnya untuk mendapatkan Demon Fruit itu. Meski begitu, di dalam hatinya, Ping Xiaotian berpikir kalau juniornya itu masih sangat naif seperti biasanya, karena dia menginginkan agar para seniornya itu mengerahkan upaya yang terbaik untuk mendapatkan bagian ekstra. Menurutnya, itu hanyalah mimpi belaka. Akhirnya, semua orang dari perguruan puncak jin berkumpul di dekat pohon Demon Fruit. Chu Xiu, yang sejak tadi menunggu mereka di antara pepohonan, akhirnya tersenyum senang karena melihat lawannya benar-benar datang dan membawa cukup banyak orang. Ping Xiaotian menjelaskan pada semua orang bahwa kabut yang ada di sekitar pohon itu memblokir kesadaran ilahi, jadi jangan sampai terpisah terlalu jauh. Kemudian, seorang wanita junior dalam kelompok itu meminta kepada Xiaotian untuk tidak perlu khawatir, karena mereka sudah profesional dalam hal ini. Perlahan, mereka mendekati pohon beracun itu dan melihat Demon Fruit dari jarak dekat. Mereka menyadari benda itu adalah gabungan antara Soul dan Demon Fruit. Itu adalah salah satu item yang paling hebat yang pernah mereka lihat. Apalagi, jika mereka berhasil memakan Demon Fruit itu, maka mereka akan langsung mencapai Divinate Transcendent Realm. Dan jika mereka menjual buah itu, mereka bisa mendapatkan 10.000 Divine Yanstone. Orang-orang itu tersenyum lebar, membayangkan banyaknya keuntungan yang akan mereka dapatkan setelah berhasil mendapatkan buah itu. Kemudian, Ping Xiaotian meminta semua orang untuk menunggu dan tenang dulu, karena warna Demon Fruit itu terlihat sangat tidak wajar. Jadi, dia menyimpulkan kalau buah itu sepertinya masih belum matang sepenuhnya. Ping Xiaotian mengaku pernah melihat ilustrasi dari Infant Demon Fruit yang matang di teks-teks kuno. Demon Fruit yang matang berwarna merah darah dan memancarkan aura suci. Jika mereka memakan Demon Fruit yang belum matang, mereka akan dikuasai oleh energi yin dan menyebabkan kematian. Kemudian, seorang wanita dalam kelompok itu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, karena waktu mereka di tempat itu terbatas dan mereka tidak bisa menunggunya secara alami matang. Bagaimana kalau kita membawanya lebih dulu dan mencari solusinya nanti? Tanpa diduga, kabut hitam di sekitar mereka tiba-tiba meluas dan mengelilingi semua orang. Seorang wanita dalam anggota itu menjerit karena dia menyadari kalau itu adalah arai ilusi. Mendadak, orang-orang yang terkena kabut itu meraung penuh amarah dan saling membunuh satu sama lain. Mereka melihat seseorang di sampingnya sebagai pelaku yang telah membunuh ibunya, atau seseorang yang telah merebut kekasihnya. Suasana begitu kacau, karena seluruh anggota kelompok yang dibawa Ping Xiaotian saling membunuh satu sama lain. Ping Xiaotian hanya bisa berteriak panik meminta semuanya untuk berhenti dan keluar dari arai ilusi itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Setengah jam kemudian, Chu Xiu melangkah mendekati mayat mereka dan berpikir bahwa mereka tidak menyangka kalau Demon Fruit itu akan matang dengan menyakiti kehidupan manusia. Tapi warna dari Demon Fruit itu belum berubah menjadi merah sepenuhnya. Chu Xiu menyadari kalau buah itu masih memerlukan beberapa kehidupan lagi untuk matang sepenuhnya. Chu Xiu juga menyadari beberapa hari lagi tidak akan membuat perbedaan. Di tempat itu terlalu berbahaya. Jadi dia harus pergi meninggalkan tempat itu dulu dan memutuskannya lagi nanti. Setelah 2 hari, Yifan dan kelompoknya masih menunggu di lereng gunung. Satu-satunya wanita di tempat itu mulai khawatir dan bertanya-tanya, apa sesuatu yang terjadi di gunung? Kenapa tiba-tiba sangat sunyi? Apa sesuatu terjadi pada saudara seniorian dan senior yang lain? Yifan mengatakan, Soul Infant Demon Fruit benar-benar bukan sesuatu yang orang biasa bisa dapatkan. Untungnya, mereka tidak mengikuti para seniornya pergi ke gunung. Chu Xiu datang menghampiri mereka dan berkata bahwa ternyata mereka tidak pergi ke puncak gunung.
Yifan menyambut Chu Xiu dengan senyum hangat sambil mengatakan kalau mereka sudah mengirim orang-orang ke gunung untuk mengambil Demon Fruit, seperti instruksi dari Chu Xiu. Meskipun mereka tidak berhasil mendapatkan Demon Fruit-nya, mereka sudah melakukan yang terbaik. Yifan berharap Chu Xiu bisa membantu mendetoksifikasi tubuhnya dan semua anggota timnya. Chu Xiu kemudian menatap semua orang di hadapannya dengan sorot mata dingin sambil berpikir orang-orang payah itu tak hanya gagal untuk mendapatkan Demon Fruit, tapi juga mengorbankan saudara-saudari seniornya sendiri di gunung terpencil, dan sekarang mereka memiliki keberanian untuk meminta imbalan. Mendadak, Chu Xiu menjadi sangat waspada saat dia merasakan aura keberadaan demonik dengan penuh amarah. Chu Xiu bertanya pada Yifan dan seluruh anggota timnya, apakah mereka yang memancing para demon dengan panik? Yifan menjawab kalau dia tidak memiliki hubungan apapun dengan klan demon. Saat ini, sekawanan demon mengepung mereka dengan menaiki monster yang ukurannya juga lebih besar dari tubuh demon itu sendiri. Para demon mengangkat senjata mereka dengan penuh semangat saat melihat manusia. Rupanya, mereka ingin membunuh setiap manusia yang ditemui demi ras mereka dan kebebasan mereka. Chu Xiu bersikap waspada sambil berpikir baru sekitar 10 hari sejak mereka memasuki Secret Realm, dan ini sudah ketiga kalinya mereka menemui klan demon. Menilai dari situasinya, sepertinya makhluk-makhluk dari ras lain ini secara khusus memburu manusia. Chu Xiu kemudian menciptakan lingkaran sihir di bawah kakinya dan menggunakan formasi rahasia untuk melompat lebih tinggi dari para demon itu. Lalu, secepat kilat, menebas seekor monster demon yang paling dekat dengan tubuhnya. Beberapa demon akhirnya menyadari kalau ada manusia yang memiliki kekuatan tempur melebihi kemampuan mereka. Chu Xiu menjatuhkan salah satu demon dan menodongkan senjata ke arahnya sambil meminta makhluk itu untuk mengatakan, kenapa grup demon tiba-tiba muncul di area tersebut? Awalnya, demon itu menolak untuk membicarakan alasannya, tapi Chu Xiu mengancam akan menyiksanya pelan-pelan hingga demon itu tak akan bisa menahannya, dan pada akhirnya akan bicara di bawah ancaman seperti itu. Akhirnya, demon itu panik dan menjelaskan, awalnya, mereka ditekan di Desolate Demon Realm oleh Dao Taisu Emperor. Mereka menerima perintah dari Demon Transcendent Realm untuk menyergap Chu Xiu di tempat itu. Mendengar soal Demon Transcendent Realm membuat Chu Xiu menyadari, tampaknya kedalaman Desolate Demon Realm itu cukup berbahaya, lebih dari dugaannya. Dan inilah akhir dari part 6 dari manhwa yang berjudul, Kembalinya Sang Vil Lain Terkuat. Jika kalian suka dengan ceritanya silakan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.